Kasus panas antara Aziza Salsa dan Resbob, saudara Big Mo, terus memicu perhatian publik. Perseteruan ini bermula dari tuduhan Resbob yang menuding Aziza berselingkuh dari Pratama Arhan saat live streaming di YouTube. Video tersebut menyebar luas, memicu rencana Aziza untuk melaporkan Resbob ke polisi. Merespon situasi ini, ibunda Resbob muncul di podcast Denny Sumargo memohon maaf atas kelakuan kedua anaknya. Ia mengaku menyesal, bahkan rela mencium kaki Andre Rosiade, ayah Aziza Salsa, demi membatalkan laporan tersebut. Penyesalan itu ia ungkap sambil menangis, menyadari kurangnya waktu yang dihabiskan bersama anak-anaknya. Sementara itu, Andre Rosiade menegaskan Aziza tetap akan menempuh jalur hukum untuk memberi efek jera. Resbob kemudian mengunggah video klarifikasi, mengaku hilap dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada Aziza serta keluarga. Ia menyebut tuduhan yang dilontarkan terjadi dalam suasana tidak kondusif dan dipengaruhi alkohol. Meski permintaan maaf telah disampaikan, keputusan akhir tetap berada di tangan Aziza dan kuasa hukumnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kakak kandung dari Big Mo minta maaf soal statement dia di live streaming soal Zize. Jadi ceritanya dia ini live streaming sama si Big Mo, tapi tiba-tiba dia ngeluarin statement yang gak disangka-sangka. Dia bilang kalau si Zize, istrinya Arhan pemain bola itu, ngeus sama mantannya. Nah di sini si Big Mo panik banget nih. Sampai si Big Mo ini bilang enggak berkali-kali. Bahkan pas kakaknya mau ngomong lagi, ditahan nih sama si Big Mo nih. Nah efek dari perkataannya, Zize ngelaporin dia ke polisi. Dan sekarang dia buat video permintaan maaf ke Zize. Dia bilang kalau pada saat itu dia lagi mabaks. Ya tahu kan lah ya, orang lagi mabaks tuh gimana ngelantur. Tapi sampai saat ini Zize belum ada tanggapan apapun. Gimana menurut lo? Coba tulis di komentar. Ya akhirnya berujung klarifikasi dan minta maaf ya guys ya. Gak apa-apa, seenggaknya dia udah minta maaf dan mengakui kesalahannya. Tapi masalahnya adalah keluarganya Ziza maafin atau enggak nih? Kalaupun dimaafin, apakah proses hukumnya akan tetap berjalan? Waduh, gak tahu juga ya. Semoga aja dimaafin ya. Karena kalau enggak, dan kalau emang kali ini keluarganya Ziza mau memberikan efek jerak, waduh juga bro. Pertukaran pemain Israel ini mah. Pelajaran untuk kita semua, frontal boleh, pinggir jurang boleh, tapi harus tetap hati-hati. Jangan pernah nyebut nama. Kalau kita nyebut nama ya udah habis, udah pasti kena. Mau diapain juga udah pasti kena guys. Dan bahkan ini bisa kena pasal berlapis loh. Oh my god, lagi-lagi Big Mo gue baru nonton podcastnya Densu. Jujur gue kaget banget karena terjadi kasus lagi dilaporkan sama Bapak Andre Rosiade. Diberitakan bahwa kakaknya ini si Daus ini tuh sempat ngomongin kalau itulah ya intinya. Cuman kan kayak gue cuma mau bilang gitu ya di sini. Gue mau bilang di sini kayak Big Mo Daus kagak belajar loh. Kagak belajar dari kasus gue. Kalian mungkin lupa gitu ya, beberapa bulan yang lalu, tepatnya mungkin setahun yang lalu gitu ya, bulan September, gue pun dilaporin, gue pun kena kasus gitu kan. Karena sempet ngontenin si Aziza, tapi setelah itu kan udah berujung kita minta maaf, kasus selesai, gue preskon se-Indonesia Raya, muka gue muncul gitu ya, sampai saudara-saudara gue, keluarga gue tuh tahu kejadian ini. Dan memang susah banget gitu, kayak tiba-tiba lo muncul, gue dipanggil bos gue di kantor, bla 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 bla, repot intinya. Jadi kayak Big Mo sama Daus, kalian itu nggak belajar dari kasus gue. Jadi kalau seandainya nih sekarang kalian dilaporkan sama Bapak Andre dan Aziza, itu wajar banget. Dan gue udah lihat nih konten kalian itu memang agak kelewat batas. Kata-katanya menurut gua berlebihan, terlalu seronok gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kalian dikasusin itu wajar, karena udah pernah ada gue awal-awalnya tuh dikasusin, gue dilaporin, udah ada gue dulu gitu kan. Jadi harusnya tuh kalian tuh belajar, kalian jangan mengulang kesalahan yang sama. Karena saat itu dari pihak Bapak Andre maupun Aziza tuh udah maafin gue.
Tiba-tiba muncul kalian, kata Pak Andre, wah nggak belajar nih, harus ada efek jerah, makanya dilaporin gitu kan. Ya gue cuma berharap semoga kasus ini bisa cepat selesai, Big Mo dan juga kakaknya bisa beres dan nggak diperpanjang lagi. Tapi ingat, proses pemeriksaan di Bareskrim itu nggak gampang loh, susah, seharian diobrak-abrik. Thank you guys. Bokapnya Big Mo nangis-nangis minta maaf ke bokapnya Zize di podcast Densu. Itu awalnya gue sangat amat gak respect sama Big Mo. Kayak menurut gue ngapain sih lo bawa-bawa nyokap lo ke podcast. Tapi setelah gue nonton versi fullnya, di situ ternyata plot twist banget. Gak nyangka masa lalunya Big Mo ternyata lumayan keras juga ya. Tapi di sisi lain, di podcast tersebut gue ada rasa kasihan juga sama nyokapnya Big Mo. Maksud gue obrolan itu seharusnya obrolan di rumah aja, bukan obrolan yang dipertontonkan di depan banyak orang. Tapi sepertinya nyokapnya fine-fine aja. Jadi ya oke. Podcast ini mungkin orang expect-nya isinya adalah klarifikasi, tapi gue ngelihat isinya malah lebih ke parenting, membahas masa lalunya Big Mo yang dulunya ditinggal berkarir sama ibunya, yang membuat anak ini dari kecil ibarat kata nyemplung sendiri, nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang ngasih tahu harusnya begini, harusnya begitu, baiknya begini, baiknya begitu, nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Dan at the end pastinya ibunya mengakui bahwasannya dia menyesal telah meninggalkan anaknya seperti itu. Tapi yang namanya ibu, dia baru pertama kali juga jadi ibu, nggak bisa 100% disalahin juga lah ya guys. Buat gue pribadi setelah nonton video itu, BTW gue juga adalah seorang ibu ya. Menurut gue ya, buat teman-teman semua nih yang pengen punya anak atau yang sekarang punya anak, gue cuman pengen menyadarkan bahwasannya jadi orang tua itu tanggung jawabnya dunia akhirat ya guys. Kita sebagai orang tua nggak bisa cuman memenuhi finansial anak ini, tapi kita juga harus memenuhi banyak aspek yang lain. Anak ini butuh kasih sayang, anak ini butuh makanan yang terbaik, anak ini butuh pendidikan, anak ini butuh diarahin, diajarin dunia itu sebetulnya seperti apa sih, karena kita sebagai orang tua adalah guru pertama di dunia ini untuk anak kita. Kalau sekiranya kalian masih belum bisa membagi antara anak, karir, atau mungkin ada fase kehidupan kalian yang masih belum selesai, gue sih ngerasa lebih baik nggak usah punya anak dulu daripada anaknya keteteran. Jadinya kasihan, masa depannya tuh jadi nggak jelas karena dia harus ngeraba-raba sendiri. Untuk lengkapnya kalian bisa silakan nonton aja di podcastnya, tapi sepertinya untuk ranah hukum yang kemarin dituntutkan oleh bapaknya Zize itu sepertinya masih terus berlanjut ya guys. Update kasus abangnya Big Mo, Resbob, yang dilaporin sama Aziza Salsa. Nah, buat kalian yang gak sempet nonton kronologinya, gue bakalan rangkumin buat kalian. Disclaimer dulu yang gue sampaikan hanyalah rangkuman yang ada di podcast Bang Denny Sumargo. Gue gak ada ngasih opini, gue juga gak ada berpihak ke siapapun. Sebenarnya podcastnya maju mundur ya, kalau misalkan kamu cuma mau tahu update kasusnya Aziza Salsa, sebenarnya dari depan tuh udah dikasih tahu gitu. Tapi ntar ada lagi di ujung. Tapi di tengah-tengah juga ada sedikit. Sisanya tuh campur-campur, ngomongin kehidupan Big Mo, kehidupan ibunya, kehidupan abangnya, terus juga strategi Big Mo, bahkan ada sedikit bahas Timothy Ronald, bintang Emon. Tapi gue bakal rapiin ke intinya buat kalian. Bundanya Big Mo nih ngasih tahu ke Bang Densu kalau misalkan Big Mo ini sebenarnya anaknya tuh pinter, pendiam, gak banyak omong, dan nurut sama orang tua. Di podcast ini Big Mo juga menyampaikan unek-unek kepada bundanya. Ternyata dulu tuh Big Mo ditinggal sama ibunya ke Qatar. Nah, Big Mo tuh jadinya apa-apa tuh sendiri, ambil rapot sendiri, wisuda sendiri. Nah, dengan itu dia belajar survive sendiri. Kesel juga ketemu ibunya, pulang dari Qatar, tahu-tahu nikah sama orang yang kenal dari Facebook. Big Mo juga ternyata dari kecil gak punya figur ayah. Jadi tuh dari kecil ibunya Big Mo sama ayahnya tuh udah pisah. Tapi Big Mo ngefans sama bapaknya karena bapaknya pinter. Next langsung masuk ke kasusnya Aziza Salsa. Ternyata ibunya Big Mo tuh selalu ngingetin ke Big Mo kalau misalkan streaming jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa nama orang, jangan bawa-bawa politik, jangan bawa-bawa sara. Menurut Big Mo, kejadian yang lagi nimpa abangnya ini itu juga karena ada pengaruh minuman. Tapi abangnya nggak ada niat jahat, cuma asal bunyi aja. Big Mo juga katanya udah ada chat private ke Zize atau Aziza Salsa, tapi belum ada good response dari beliau. Ibunya Big Mo dan Daus atau Resbob atau abangnya Big Mo ini tuh minta maaf kepada ayahnya Aziza Salsa. Dia sampai minta ampun ke ayahnya Aziza Salsa karena ibunya Big Mo merasa kalau ini semua salahnya dia. Beliau merasa anak-anaknya kurang didikan ibu,
kurang sosok seorang ibu. Ya karena dari kecil si ibunya Big Mo ini ninggalin anak-anaknya kan. Densu juga ngingetin kalau misalkan pengikutnya Big Mo ini banyak anak-anak di bawah umur. Jadi kalau bisa jangan ngelakuin hal-hal negatif kayak minum, karena nanti akan nge-influence fans-fansnya Big Mo. Tapi Big Mo juga selalu ngingetin ke fans-fansnya kalau misalkan yang dilakuin itu adalah hal nggak bener, jangan diikutin. Baru segitu aja sih update-nya, jadi belum ada progres yang signifikan terhadap kasus tersebut. Semoga dari dua belah pihak, ZZ ataupun keluarga Big Mo sama-sama mendapatkan yang terbaik.